Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji syukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat sukacita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus seorang diri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, para stramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Para murid mengikuti Yesus karena memiliki banyak harapan. Mereka mendambakan kemerdekaan dan keselamatan dari penjajahan. Seperti dikatakan dalam Injil Lukas, kami dulu mengharapkan bahwa dialah Nabi yang akan datang, yang akan menyelamatkan Israel. Tapi akhirnya Yesus mati di salib. Tindakan kedua murid meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul, menunjukkan mereka tidak memahami dan berjalan di luar kehendak Tuhan. Di perjalanan itu, Yesus menegur kebodohan mereka karena tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus, sehingga mereka meninggalkan persekutuan dengan para murid yang lain. Hati mereka tidak karuan kecewa, putus asa dan bingung. Mereka pun takut kepada orang Yahudi yang juga mengejar para pengikut Yesus, tidak menyadari bahwa yang ada di sampingnya itu adalah Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini banyak sekali orang-orang Kristiani yang tidak memahami firman dengan benar. Pemahaman kita terhadap firman Tuhan telah dicemari dengan paham-paham duniawi. Hal ini menjadikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang duniawi, yang tidak lagi percaya apa kata firman, tetapi malah percaya apa kata dunia. Pendalaman iman, khotbah-khotbah di gereja gak ada bedanya dengan seminar-seminar motivasi atau acara lapor Pak di televisi. Sebagai seorang Kristiani, sering kita tidak sadar firman yang disampaikan harus berpusat pada Kristus dan pembentukan karakter umat agar bertumbuh dewasa, bukan sekedar psikologis dan hiburan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai murid Kristus, kita harus menyadari dan percaya bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yesus selalu hadir di setiap persekutuan orang percaya. Yesus selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil namanya. Bahkan Dia rela berjalan bersama dengan kita di saat suka maupun duka. Saudaraku seiman dalam Kristus, jika kita ingin segala hal di dalam hidup kita diberkati, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau yang lainnya, maka kita harus selalu mengundang Tuhan hadir di dalam segala bidang kehidupan kita, sehingga kerajaan Allah sungguh nyata di dalam hidup kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, semuanya ini terjadi karena adanya kuasa yang bekerja pada kita, sehingga mengimani apa yang kita lihat dan kita dengar. Untuk itu perlu adanya kedekatan dengan Allah. Seharusnya itu menjadi landasan kepekaan hati kita. Dengan begitu, kita bisa mengerti setiap jalan yang diarahkan Tuhan kepada kita. Proses menjadi peka dan mengenalnya adalah pembelajaran seumur hidup. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga.
Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu sebagai sumber sukacita kami. Setiap tahun kami dengan gembira merayakan kebangkitan Kristus melalui Paskah. Semoga perayaan yang kami lakukan ini sungguh-sungguh membimbing kami semua agar kami sungguh-sungguh bisa merasakan sukacita akan kebangkitan dalam kehidupan kami. Bimbinglah dan tuntunlah kami selalu melalui terang Roh Kudus-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.